Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita yaitu Zimayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu berita atau satu informasi yang cukup penting untuk kita tiru dan untuk kita teladani. Nah, di mana di dalam suatu daerah ada banjir dan kemudian ada saudara-saudara kita yang muslim mengungsi. Mereka di gereja bahkan menjadikan gereja itu sebagai tempat untuk sholat bagi mereka. Nah, teman-teman, ini cukup menarik untuk kita lihat, untuk kita tiru dan juga bahkan kita terapkan, dan kita tetap menjaga toleransi supaya kita bisa hidup damai antar umat beragama. Nah, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kondisinya gimana Bu, rumah? Depan rumah segini loh Pak. Selutut. Enggak. Sepaham. Kalau di sini fasilitasnya gimana Bu? Ya terjamin. Berapa warga sebelumnya pernah ngungsi ke sini Bu? Tahun-tahun sebelumnya ke sini terus? Ya, sini kan dekatnya sini. Apa? Dulu pertama itu memang inisiatif ke sini atau ditawari ke sini? Orang panggung ya, ada yang sini dan ikutan di sini. Selama ini logistik makan aman Ibu? Ya, dapat obat-obatan, obat dimakan. Untuk ibadah gitu di sini? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak was-was gitu enggak? Masalah. Enggak masalah. Rumahnya baik. Sekeluarga Bu ngungsi di sini? Sama anaknya berapa? Gereja apa Pak namanya Pak? GKMI Tanjung Karang. GKMI Tanjung Karang. Ini memberikan tempat pengungsian ya Pak ya? Ya. Menyediakan tempat pengungsian sejak hari apa Pak? Sejak tanggal 31 Desember. Kita sudah ada 4 keluarga yang mengungsi di sana. Saat ini Pak ada berapa orang Pak? Saat ini 132 orang. 132 orang Pak. 36 kakak. Untuk pengungsi Pak disupport apa Pak selama di sini Pak? Untuk saat ini sih kita makan pagi, siang, sore kita support Pak. Kebutuhan kesehatan juga ada kerjasama dengan puskesmas yang juga melayani pelayanan kesehatan di tempat ini. Pak lah, untuk ini kan 170 itu warga Tanjung Karang semua Pak? Totalnya 170 karena kita ada sebagian karena kita sudah full kapasitas di tempat ini. Ada aula ini, ada 6 kelas sekolah guru di belakang yang kita pakai, dan kemarin masih ada datang pengungsi sehingga kita alihkan ke kelenteng Tanjung sama SD Negeri 2 Tanjung. Ini warga Tanjung Karang sendiri Pak? Iya. Pak, ini terlihat tadi kan pada ibadah di sini nggak apa-apa ya Pak? Wah, sangat terbuka Pak. Kami sangat menghargai, sangat mentoleransi ya. Pak, untuk inisiatif sendiri mendirikan ini sebagai aula ini sebagai pengungsian tuh inisiatifnya bagaimana Pak? Sebenarnya sejarahnya sejak ada gereja ini memang tempat ini kan rutin banjir gitu. Jadi sejak mulai itu sejak tahun 72 dengan saya itu memang sudah jadi tempat pengungsian kalau ada banjir di Tanjung Karang. Jadi ya kita sudah pasti akan kerja
terus. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kejadian ini masih belum lama. Saya melihat sumber beritanya dari ada berita Jateng di sini ya. Ini cukup luar biasa dan ini perlu kita terapkan hal-hal yang seperti ini di mana ada toleransi antara satu sama yang lain. Kalau saudara kita lagi memiliki kesusahan, mari kita akan terus membantu mereka. Demikian juga sebaliknya, bukan berarti kita mengharapkan balasan dari apa yang telah kita berikan kepada mereka. Jadi seorang pengungsi tadi telah diwawancarai bagaimana perasaan mereka, apakah mereka nyaman untuk sholat di dalam gereja, dan apa yang dia katakan, ya mereka tentu saja nyaman karena dilihat kondisi dan keadaan saat itu lagi banjir dan mungkin jauh musola atau masjid yang ditempuh untuk beribadah di sana, melainkan mereka datang ke gereja untuk mungkin tempat yang paling terdekat dari rumah mereka. Dan menurut saya itu tidak masalah. Kita lihat tadi teman-teman, di dalam gereja ada tanda salib dan ibu itu bersama anaknya, mereka melaksanakan ibadah mereka, sholat mereka di dalam gereja itu tanpa harus terganggu oleh karena ada salib di sana. Tidak. Sekalipun ada oknum-oknum ustadz yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, tetapi bagi mereka yang melakukan sholatnya di gereja itu tidak pernah terganggu sama sekali oleh karena ada salib di sana. Mereka nyaman melakukannya. Dan bukan juga berarti bahwa ketika mereka sholat dalam gereja, melaksanakan ibadahnya dalam gereja, mereka murtad. Tidak demikian. Mereka tetap meyakini bahwa dimanapun mereka sholat, dimanapun mereka ibadah, pasti Tuhan mereka akan hadir di sana sesuai keyakinan mereka. Dan juga Kristen demikian, di mana kita melakukan ibadah, di mana kita berdoa. Kalau kita lihat kondisi sudah sulit, di mana ada tempat kita berdoa, ya kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di mana-mana, hadir dalam setiap kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita berdoa, Tuhan pasti ada. Demikian menurut keyakinan mereka. Tuhan mereka pasti hadir. Dimanapun mereka berdoa, dimanapun mereka melaksanakan ibadah, pasti menurut keyakinan mereka, Tuhan mereka hadir di sana. Dan itu tidak masalah tempat. Karena menurut Kristen aja, karena bukanlah masalah gedung gereja soal Tuhan berkediaman di sana, melainkan di dalam setiap hati kita, itu merupakan tempat kediaman Allah. Teman-teman, sekalipun demikian, mungkin ada beberapa saudara kita yang muslim atau mungkin ada kelompok-kelompok tertentu ya yang membubarkan ibadah gereja, bahkan melarang untuk gereja dibangun di sana seperti di Cilegon dan lain sebagainya. Banyak fakta dan banyak kasus yang terjadi mengenai penolakan ibadah Kristen. Tetapi kita lihat Kristen itu tetap menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mereka membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, supaya kita itu jangan sampai marah, jangan sampai membenci seseorang mungkin karena perbuatannya terhadap kita. Bahkan kita tidak boleh mengkafirkan siapapun itu. Itu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat Matius 5 ayat 22. Yesus berkata begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Jadi artinya kita pun tidak boleh marah, tidak boleh benci kepada mereka yang membenci kita. Karena kata Tuhan Yesus, kalau kita membenci seseorang saja, membenci saudara kita saja, itu sudah membunuh dalam hati. Demikian kalau kita mengingini
seorang wanita atau istri orang lain itu sudah berzina dalam hati. Jadi itu sangat luar biasa nilai kasih itu yang diletakkan oleh Yesus Kristus di hati kita, diajarkan oleh Yesus bagi kita, supaya kita itu jangan marah, jangan membenci, jangan sampai kita mengkafirkan orang lain, dan bahkan jangan sampai kita berkata jahil, karena semuanya ada konsekuensinya teman-teman, ada hukumannya. Nah, jadi kalau ada orang lain atau kelompok-kelompok yang mungkin membubarkan ibadah Kristen atau melarang pembangunan gereja, ya tidak masalah bagi Kristen, karena kita percaya bahwa Tuhan bisa berperkara dalam segala hal. Jadi artinya teman-teman, gereja itu, gedung itu bukanlah tempat yang mutlak di mana Allah tidur di sana, diam di sana. Tidak, itu hanya sebuah gedung di mana orang-orang Kristen bisa bersekutu di sana, bisa memuji Tuhan di sana. Tempat kediaman Allah bukan di situ. Tetapi tempat kediaman Allah adalah pribadi kita itu sendiri. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita ini, diri kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Allah berkediaman di sana, di mana Roh Allah tinggal di sana. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Bahkan Petrus juga pernah mengalami hal itu ketika dia datang kepada Kornelius, di mana Kornelius itu merupakan orang yang di luar Israel, yang seharusnya itu tidak boleh bergabung dengan orang-orang Yahudi. Jadi mari kita lihat teman-teman ya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Petrus berkata begini, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, jadi teman-teman, apa yang dialami oleh Petrus di sini, di mana kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, tidak boleh mengatakan orang najis, karena kita tahu bahwa belas kasihan Tuhan pun turun atas mereka. Nah, dan doa kita, harapan kita kepada mereka yang belum percaya akan keselamatan di dalam Kristus, kita mendoakan mereka supaya suatu waktu nanti mereka melihat keselamatan itu. Jadi kita memulai dari diri kita untuk menjadi terangnya Kristus. Seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini, orang-orang Kristen berbagi kasih, bahkan sekalipun dibenci, sekalipun ditolak, tetap menjadi berkat teman-teman. Jadi itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kita satu bangsa, satu tanah air, kita tetap menjaga toleransi, mari kita hidup terus dalam kedamaian, kita berada dalam satu kebinekaan. Dasar kita adalah Pancasila, di mana di sana sudah dijelaskan poin-poinnya supaya kita terus hidup melalui itu. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini banyak umat beragama, bahkan 5 agama di dalamnya, bahkan suku-suku, budaya, ras yang berbeda-beda, untuk kita tetap saling menghargai. Itulah sebabnya ada Pancasila, karena Pancasila itu bisa diterima oleh semua pihak. Kalau agama kian tadi atau syariat agama yang diberlakukan atau sistem peraturan agama yang dilakukan di negara ini, maka itu tidak semua pihak menerimanya. Tetapi dengan Pancasila itulah yang mempersatukan kita menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.